Jangan lelahkan sesama dan jangan lelahkan Tuhan. Salam jumpa lagi bersama saya, Pater Domikevi SVD, dalam Sampan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku terkasih, kembali saya hadir menyapa Anda dimanapun saat ini Anda berada. Semoga selalu sehat dan diberkati Tuhan. Saudara-saudari terkasih, terkadang kita melelahkan sesama dengan berbagai macam tuntutan karena kita tidak mendapatkan apa-apa, atau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan di dalam hidup. Juga mungkin terhadap Tuhan Allah, kadang kita juga melelahkan Tuhan dengan permintaan-permintaan yang kita lantungkan dalam doa-doa kita. Saudara-saudari terkasih, kadang kalau kita mau meminta rasa adil, kita perlu bertanya, keadilan itu bentuknya seperti apa atau macam mana? Jika keadilan itu adalah menuntut supaya keinginan kita dipenuhi, itu bukan keadilan. Itu selera dan itu kegersangan diri yang atas nama keadilan. Akhirnya kita melelahkan sesama, melelahkan Tuhan, dalam arti menyatakan bahwa mereka lah yang salah, maka kita tidak mendapatkan apa-apa di dalam hidup. Sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini sebenarnya lebih mau mengajak kita untuk berpikir lebih metafisis terhadap iman yang kita anut. Bahwa iman tidak sebatas kita berdoa minta beras, Tuhan kasih beras. Kita berdoa minta jadwal pasti yang sudah ditentukan itu berjalan sebagaimana adanya. Iman juga melampaui hal-hal yang muncul di luar dugaan kita. Kalau kita mendengar dalam bacaan pertama dari nubuat Yesaya, sang nabi tampil dan mengatakan kepada Raja Ahaz supaya tidak berhenti melelahkan sesama manusia dan melelahkan Tuhan. Dan mereka diajak untuk berpikir lebih metafisis bahwa di luar logika dan nalar mereka, seorang wanita akan mengandung dan dia akan melahirkan seorang anak yang diberi nama Immanuel, artinya Allah beserta kita. Yesaya mau menegaskan kepada Yakub dan keturunannya bahwa apa yang sering mereka lakukan, yakni melelahkan sesama, melelahkan Tuhan dengan berbagai macam tuntutan akan rasa adil, karena apa yang mereka inginkan tidak terpenuhi, sudah saatnya berhenti dan mengajak mereka untuk berpikir lebih metafisis, mengartikan peran Tuhan di dalam situasi konkret hidup mereka. Allah beserta kita atau Immanuel, itu berarti ajakan bagi kita supaya mampu melihat Allah di dalam setiap peristiwa yang kita hadapi di dalam hidup. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan dari Injil Lukas, Maria mendapat kabar gembira dari malaikat Gabriel. Maria sebagai manusia dengan batasan-batasan berpikir heran dan penuh pertanyaan tentang salam yang diterima dari malaikat Gabriel. Ia bertanya dalam hatinya, apa artinya salam itu?
Dan dia protes, bagaimana hal ini bisa terjadi sedangkan saya belum bersuami. Ini hitungan logika, hitungan fisik Maria sebagai manusia. Tetapi malaikat Gabriel menegaskan bahwa karunia Allah akan turun atasmu dan juga atas Elizabeth saudaramu, dan dia sedang dalam bulan ke-6 ia mengandung Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari terkasih, jawaban malaikat Gabriel sederhananya adalah ajakan bagi kita untuk berpikir lebih metafisis tentang iman kita, bahwa Tuhan berperan sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Maka hal-hal yang berupa perhitungan manusiawi kita yang kadang meleset, jangan kita melelahkan sesama dan melelahkan Tuhan dengan berbagai macam tuntutan akan rasa adil, dengan tuntutan akan mau menerima sesuatu atau menerima banyak hal dalam hidup. Dan akhirnya kita lupa bersyukur bahwa Tuhan pun bisa bekerja melalui rasa sakit, kegagalan, juga melalui apa yang tidak kita dapatkan hari ini. Karena dia tetap membuktikan diri sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.